kita mempelajari subtema 1 pembelajaran 1. Apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, contoh kegiatan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Dan yang ketiga, tokoh dari suatu cerita. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, tentunya hal yang baru buat kamu. Jadi tolong fokus dalam mendengarkan penjelasan dari Mem ya. Oke, silakan didengarkan. Pelajarannya kita mulai. Pertama sekali, Ibu harapkan sudah membaca wacana yang sudah Ibu bagikan mengenai tempat hidup tanaman teh. Dari wacana tersebut, Ibu harapkan kamu dapat memahami bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Ibu juga mengajak kamu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang jawabannya dapat kamu peroleh dari teks tersebut. Di mana tanaman teh hidup? Bagaimana cara agar tanaman teh dapat menahan erosi? Apakah yang terjadi apabila tanaman teh dikonsumsi besar-besaran secara terus-menerus? Apa yang dilakukan para petani agar tanaman teh tetap dapat bertahan? Apa yang harus kamu lakukan agar tanaman teh tidak cepat habis dan tanah untuk menanamnya tetap subur? Setelah itu, Ibu ajak kamu membuat peta pikiran yang menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Seperti contoh berikut yang sudah Ibu tampilkan. Perhatikan gambar berikut. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Ternyata, dalam pembuatan teh, banyak pihak yang bekerja. Pekerjaan itu dimulai dari penanam teh, pemetik teh, di dalam pabrik ada pengolah teh, dan hingga pengemas teh. Ternyata, pekerjaan sekelompok masyarakat di tempat tertentu sangat dipengaruhi oleh daerah tempatnya tinggal. Contoh sebagai berikut. Pekerjaan di daerah dataran tinggi biasanya sebagai penyedia jasa sewa pila atau pengelola perkebunan. Untuk pekerjaan di daerah dataran rendah, biasanya ada penyedia jasa ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja kantoran. Sedangkan untuk pekerjaan di daerah pinggiran pantai biasanya nelayan. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Contohnya, tanaman bakau. Tanaman bakau dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara bersih, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, serta mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut.
Nah, kali ini Ibu akan menyuruh kamu kembali membacakan cerita yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Kemudian, Ibu harap kamu dapat membedakan penokohan dalam cerita tersebut. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Apakah maksud dari istilah-istilah tersebut? Halo, selamat pagi. Semoga anak-anak MEM hari ini dalam keadaan sehat ya. Kembali kita belajar dan bertemu kembali dengan MEM Veronica Simbolon. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 1, subtema 2, tema 4. Apa saja materi yang akan MEM sampaikan hari ini? Dengarkan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang menilai cerita utuh. Kemudian penggunaan teknologi dalam menangkap ikan. Apa dampak teknologi bagi sumber daya alam? Kemudian penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu perbedaan pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, materi ini materi baru. Jadi, kamu semua harus tetap fokus supaya apa yang Mem sampaikan bisa kamu mengerti. Oke? Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kemarin, Ibu sudah memberikan cerita Pak Weli, kepala sekolah, untuk kamu baca di rumah. Nah, dari cerita tersebut, Ibu harapkan kamu dapat menentukan tokoh, watak, peristiwa, apa inti cerita, dan amanat dari cerita tersebut. Boleh kamu lakukan bersama adik atau kakak. Jika tidak ada, boleh bersama orang tua. Nah, di rumah kamu saling memberikan pendapat atau mengomentari dan menilai cerita tersebut. Dan apa manfaatnya kita menilai cerita tersebut? Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Perhatikan gambar berikut. Kamu mungkin tidak asing dengan pekerjaan orang-orang di sekitarmu. Ada guru, dokter, nelayan, polisi, petani, atau pengantar surat. Pekerjaan ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang biasa digunakan oleh orang lain, misalnya penjual makanan, petani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan lain-lain. Sekarang, mari fokus pada salah satu pekerjaan berikut, yaitu nelayan. Nelayan tradisional. Nelayan tradisional masih menggunakan sampan atau perahu kayu. Alat penangkap ikan yang digunakan pun masih sangat sederhana, seperti jala atau jaring, alat pancing, bubu, dan tombak. Seperti contoh berikut, Pak nelayan menggunakan jaring. Nelayan modern. Nelayan modern menggunakan kapal bermotor
atau perahu besar yang dijalankan dengan mesin, sehingga membutuhkan bahan bakar. Peralatan yang digunakan oleh nelayan modern juga sudah sangat canggih, seperti radar, yaitu alat untuk mendeteksi kumpulan ikan, pukat, alat seperti jaring juga tetapi sangat besar, racun ikan, zat pelemas ikan, kemudian ada juga yang menggunakan bom atau bahan peledak. Berikut contoh kapal nelayan yang sudah modern. Penangkapan ikan dengan metode tradisional maupun modern memiliki dampak bagi lingkungan. Untuk penangkapan ikan secara tradisional, dampak positifnya tidak merusak ekosistem dan bahan serta alatnya mudah didapat. Sedangkan dampak negatif penangkapan ikan secara tradisional yaitu hasil tangkapannya sedikit serta menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak. Berbeda dengan penangkapan ikan secara modern. Secara modern memiliki dampak positif yaitu hasil tangkapan yang banyak serta menghemat waktu. Penangkapan ikan secara modern, dampak negatifnya dapat merusak ekosistem. Peralatan dan bahannya karena canggih tentu mengeluarkan biaya yang besar. Tadi Ibu katakan bahwa para nelayan modern cenderung merusak ekosistem. Contoh penggunaan bom ikan. Bom ikan mengandung bahan kimia yang dapat mencemari air laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut, dan membunuh hewan laut di sekitarnya termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Selain itu, hewan laut yang bukan jadi tangkapan dan anak-anak ikan ikut terjaring. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Pasti penasaran kan apa-apa saja yang materi kita pelajari hari ini? Yang pertama itu tentang pengolahan sampah. Nah, kemudian yang kedua, cara mengolah sampah. Yang ketiga, contoh-contoh kegiatan dalam mengolah sampah. Yang keempat, bagaimana kita menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, pasti kamu penasaran kan? Kali ini pembelajarannya tentang sampah loh. Berarti akan ada banyak hal baru yang akan kamu peroleh. Maka simak baik-baik video mem ya. Oke? Silahkan. Mungkin kamu tidak heran dengan tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Tumpukan sampah bukan sesuatu yang ajaib yang tiba-tiba ada. Hal itu
disebabkan karena gaya hidup kita yang tidak memperhatikan efisiensi penggunaan daripada suatu barang, yang akhirnya membawa dampak negatif dalam kehidupan kita, seperti lingkungan yang tidak sehat, banjir, dan yang anehnya, kita suka menyalahkan orang lain, padahal diri kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Ayo kita dengarkan sama-sama lagu dari Om Sekoji untuk semakin menyadarkan kita. Disimak baik-baik ya. Dengan Bapak Sekoji. Ya, betul Mas. Ini pesanan ya Pak? Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak. Yeah, yo, food's here. Don't forget to pray. God, we're grateful for your grace every day. Berkati makanan ini agar jadi semakin kuat dan sehat. In your name we pray, amin. Gila, lapar banget. Kok diem aja? Oh, I was just thinking. Oh ya, mikirin apa? Tiap kita order makanan selalu dalam packing. Sampah kemasan plastik, ain't this a bad thing? Plastik, this don't look right. Perlu sampai 1000 tahun untuk terurai. I mean the food is good, but I think we should be more careful so we don't pollute. 6-8 ribu ton per hari sampah Jakarta. 10-15% plastik, itu fakta. Oke, son, tungguin papa abisin. Setelah tidy up, nanti papa jelasin. Ya, kalau kita cinta negerinya, kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kalau kita cinta negerinya, ya kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kita perlu solusi untuk sampah plastik. Makin banyak yang tertarik, tentu malah tambah asik. Tercecer di jalanan, bahkan sampai di lautan. Ada banyak cara untuk bantu bisa kita lakukan. Buang got, masuk sungai, lanjut laut setelahnya. No, daur ulang buang plastik pada tempatnya. Yes, that is Chinese plastic nanti dimakan ikan. Tercemar jadi racun hidangan yang disajikan. All this pollution, I'm the one yang kan rasakan. If we don't start now, bagaimana di masa depan? Do we need to stop using plastik seterusnya? You can always start on your level, son, sebetulnya. See, when I order ojek online dan pesan makanan, I choose restoran yang perhatikan bahan kemasan. Ya, biodegradable, food grade, ramah lingkungan. Masa depan alam kita, masa kini yang tentukan. Ya, kalau kita cinta negerinya, kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kalau kita cinta negerinya, ya kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kita sudah mendengarkan lagu dari Om Sekoji tadi. Semoga lagu itu semakin menyadarkan kita. Banyak juga orang yang sudah menyadari bagaimana cara memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, sekarang sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut? Bukan menghindarinya, tapi harus menghadapinya dengan cara mengolahnya, yaitu dengan 4R. 1. Reduce. 2. Reuse. 3. Recycle. 4. Replace. Agar lebih memahami, perhatikan penjelasan Ibu berikut. Reduce atau dengan langkah mengurangi. Contohnya, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Belilah kemasan dalam ukuran besar, sekaligus selain lebih murah juga mengurangi sampah. Contoh lain, kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain.
Reuse atau menggunakan kembali. Gunakan kertas di kedua sisinya. Donasikan atau sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Recycle atau langkah mendaur ulang. Contohnya, membuat kompos dari sampah organik, mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton, atau dapat juga mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Replace atau mengganti. Mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contoh, mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan sebagainya. Demikianlah langkah 4R yang bisa kamu lakukan untuk mengolah sampah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini, Ibu kembali meminta pendapatmu mengenai cerita yang sudah Ibu kirimkan untuk kamu baca, yaitu tentang Tupai dan Gabus. Kamu beri komentar tentang tokoh, watak, peristiwa, inti cerita, amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut, dan diskusikan dengan orang-orang yang dapat membantumu di rumah. Demikianlah video pembelajaran yang membuat. Semoga apa yang telah kamu dengarkan tadi bisa menambah wawasan, dan jangan lupa kamu kerjakan tugas-tugasnya ya. Salam sehat, terima kasih, dah.